kasih ya Allah Bapa atas karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Hingga pada hari ini kami dapat kembali melakukan setiap kegiatan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu menjadi bekal kami untuk menjalani hari-hari yang terbaik dalam kehidupan kami. Berilah hati dan kebijaksanaan yang mampu menerima, mampu melakukan, dan mampu menghidupi firman-Mu di dalam hati dan diri kami masing-masing. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami berikan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Aida ada barhite hata sabingro barikana uli nahu babuahami Tuhan tung mardongan hagugo do todi korbadia aku nii hiras ni roha godang ai biloto hamugo atong pangalaman hami naroi Tuhan kumoko hamu. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini banyak keluarga Kristen yang hanya ingin mendengarkan firman Tuhan karena kepintaran retorika saja, yang mampu menggugah hati, yang mampu sepaham dengan pemikiran, yang mampu menyelaraskan dengan situasi yang terjadi saat ini. Kita hanya mendengarkan firman Tuhan untuk memuaskan hasrat dalam diri kita masing-masing. Namun firman Tuhan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan lebih luas dari kata-kata orang-orang yang lebih bijaksana, kata-kata yang mampu membuat kita terpuaskan. Firman Tuhan adalah jawaban, firman Tuhan adalah tujuan dalam kehidupan umat manusia. Karena firman Tuhan jauh melebihi dari kepandaian manusia itu sendiri. Karena di dalam firman Tuhan ada keterlibatan Roh Kudus yang memuaskan hidup kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang kelima ini ingin menyatakan kepada kita bahwa Roh Kudus ingin mengubah setiap firman atau informasi yang telah kita dengarkan, yang telah kita terima daripada orang-orang yang telah menyampaikan firman Tuhan, agar menjadi sebuah kepastian di dalam kehidupan kita, di dalam pemikiran kita, di dalam setiap perjalanan kita. Firman Tuhan menjadi tonggak utama. Tanpa Roh Kudus, Injil hanya akan menjadi teori saja yang hanya dicaplok hanya untuk memuaskan pemikiran. Namun bersama-sama dengan Roh Kudus, Injil akan menjadi suatu lambang kekuatan Allah yang menjamah bagian terdalam umat manusia, yang mampu menggerakkan jemaat untuk bekerja dengan kasih dan ketulusan. Firman Tuhan ini menyatakan bahwa Injil yang sebenarnya ada di dalam Roh Kudus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika saat ini kita melakukan setiap tugas kita, melakukan setiap kegiatan kita tidak boleh melakukannya hanya sebatas dengan kewajiban atau sebatas untuk memuaskan diri kita saja. Namun firman Tuhan mengatakan, andalkanlah Roh Kudus, andalkanlah penyertaan Roh Kudus dan bimbingan dari Roh Kudus agar kita menjadi hidup yang berdampak, hidup yang membawa pembaharuan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tidak boleh hanya berhenti di telinga kita saja, tidak boleh berhenti di hati kita saja, tidak boleh berhenti di pikiran kita saja, namun harus senantiasa meresap
di dalam setiap pribadi dan kehidupan kita masing-masing, yang menjadi sebuah kepastian yang kokoh, sebuah fondasi yang memberikan kita sebuah panutan dan tuntunan hidup, sehingga seluruh hidup kita dan seluruh pekerjaan kita akan menjadi sebuah saksi hidup untuk kuasa Allah di tengah-tengah dunia ini. Injil yang benar adalah Injil yang memberikan kehidupan yang baru, memiliki dampak melalui penyertaan dan bimbingan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.